dan semangat belajar untuk teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Kakak Ananda Putri Nahadila dalam mata pelajaran ekonomi. Gimana kabarnya nih teman-teman? Yang pastinya harus tetap semangat ya. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6 di semester ganjil. Kita akan membongkar rahasia keseimbangan usaha melalui analisis transaksi. Materi ini penting banget teman-teman karena inilah fondasi utama kalau teman-teman mau jago ngelola keuangan bisnis sendiri nantinya. Nah, teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh, masih ingat kan dengan rumus sakti kita yang satu ini? Di dunia akuntansi, kuncinya cuma satu, yaitu keseimbangan. Bayangkan saja seperti timbangan yang sedang saya tampilkan di layar ini. Sisi kiri dan sisi kanan itu harga mati, nggak boleh berat sebelah, teman-teman. Rumusnya sederhana banget, yaitu harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Artinya, kalau harta perusahaan kita bertambah 1 juta, maka di sisi kanan entah itu utang atau modal juga wajib nambah 1 juta. Pokoknya kalau nggak seimbang berarti ada yang curang teman-teman atau ada yang salah catat nih. Kalau tadi kita sudah tahu timbangannya harus seimbang, sekarang pertanyaannya, kenapa sih timbangan itu bisa berubah? Jawabannya ada di layar ini teman-teman. Ada sebab, ada akibat. Dalam akuntansi nggak ada yang namanya kejadian sendirian. Setiap transaksi keuangan itu minimal banget bakal memengaruhi dua akun sekaligus. Jadi kalau ada satu yang bergeser, pasti ada temannya yang ikut berubah supaya tetap seimbang. Sekarang kita masuk ke contoh nyata teman-teman. Kenalkan, ini adalah Bu Ani, seorang warga belajar yang sangat inspiratif. Beliau baru saja membuka usaha jasa cuci dan setrika yang diberi nama Laundry Pelita. Usaha ini berlokasi di Kota Bengkulu, seperti bisnis yang baru berjalan. Di bulan pertama ini, transaksi keuangannya sedang aktif-aktifnya teman-teman. Tugas kita sekarang adalah menjadi asisten akuntannya Bu Ani. Mari bantu beliau mencatat setiap transaksi di bulan pertama usahanya agar tetap seimbang menggunakan rumus sakti yang tadi kita pelajari. Sudah siap membantu Bu Ani? Yuk kita lihat transaksi pertamanya di slide selanjutnya. Mari kita bantu Bu Ani untuk transaksi pertamanya. Di sini tertulis membeli stok sabun dan pewangi sebesar Rp500.000 secara tunai. Nah, ingat prinsip sebab akibat tadi teman-teman. Mari kita analisis. Pertama yaitu sebab. Karena Bu Ani membeli sabun, maka perlengkapan yang merupakan bagian dari harta otomatis naik atau bertambah. Kedua, akibat. Karena membelinya secara tunai, maka uang kas Bu Ani yang juga bagian dari harta tadi harus turun atau berkurang sebesar 500.000. Lalu, apa pengaruhnya ke rumus sakti kita tadi? Perhatikan baik-baik teman-teman, karena penambahan dan pengurangan terjadi di sisi yang sama, yaitu sama-sama di sisi harta, maka efeknya adalah tetap. Harta Bu Ani hanya berubah bentuk dari uang tunai menjadi stok sabun, tapi secara nilai total, timbangannya tetap seimbang. Kalau tadi Bu Ani beli sabun pakai uang tunai, sekarang transaksinya sedikit berbeda teman-teman. Di sini tertulis membeli mesin cuci seharga 3 juta, tapi bayarnya bulan depan atau utang. Ayo kita bedah pakai rumus sakti kita lagi. Yang pertama sisi kiri di bagian harta, karena ada mesin cuci baru yang datang, maka peralatan Bu Ani otomatis naik sebesar 3 juta rupiah teman-teman. Di sisi kanan yaitu bagian utang, karena belum dibayar, maka utang usaha Bu Ani juga ikut naik sebesar 3 juta rupiah. Coba perhatikan gambarnya teman-teman. Sisi kiri nambah 3 juta, sisi kanan juga nambah 3 juta. Hasilnya tetap seimbang teman-teman. Jadi teman-teman jangan bingung, meskipun uang kas kita belum berkurang, timbangan akuntansi tetap harus mencatat kenaikan di kedua sisi ini. Mesin cuci dapat, tapi janji bayar utang juga bertambah. Sebelum kita lanjut, ada satu jebakan Batman teman-teman yang sering banget bikin pemula akuntansi bingung. Coba perhatikan apa sih bedanya perlengkapan dan peralatan. Padahal namanya mirip kan teman-teman. Biar nggak tertukar lagi, ingat saja dua kunci utama ini. Yang pertama yaitu lihat umurnya. Perlengkapan itu barang yang sekali pakai langsung habis atau umurnya kurang dari 1 tahun. Contohnya sabun, deterjen, plastik, atau nota di laundry pelita tadi. Sedangkan peralatan itu barang yang awet atau tahan lama, biasanya lebih dari 1 tahun. Contohnya mesin cuci, rak baju, dan setrika. Yang kedua, lihat harganya. Biasanya perlengkapan itu nilainya relatif kecil. Kalau peralatan nilainya jauh lebih besar dan dianggap sebagai aset tetap perusahaan. Jadi jangan sampai salah masukin kotak ya teman-teman. Kalau Bu Ani beli sabun itu masuk
perlengkapan. Kalau beli mesin cuci itu baru masuk di peralatan. Gimana teman-teman? Sekarang sudah jelaskan ya perbedaannya. Kalau sudah paham, kita siap lanjut ke transaksi berikutnya. Nah, ini dia momen yang paling ditunggu-tunggu oleh setiap pengusaha, termasuk Bu Ani teman-teman. Di sini tertulis menyelesaikan cucian hotel senilai 1 juta dan dibayar tunai. Mari kita lihat pengaruhnya ke rumus sakti kita tadi teman-teman. Di sisi kiri atau harta karena dibayar tunai, otomatis uang kas Bu Ani bertambah atau naik sebesar 1 juta rupiah. Sisi kanan yaitu modal. Nah, karena ini adalah hasil dari jeripaya jasa laundry atau pendapatan jasa, maka modal atau hak milik Bu Ani juga ikut naik sebesar 1 juta rupiah teman-teman. Lihat perbandingannya. Harta nambah 1 juta di kiri, modal nambah 1 juta di kanan. Timbangannya tetap seimbang teman-teman. Ingat ya teman-teman, setiap ada pendapatan yang masuk, itu artinya investasi atau nilai kepemilikan pemilik di dalam perusahaan juga ikut bertumbuh. Kalau tadi kita sudah senang karena dapat cuan, sekarang waktunya kita memenuhi kewajiban operasional teman-teman. Di sini tertulis membayar tagihan listrik PLN sebesar Rp200.000. Meskipun ini pengeluaran, rumus sakti kita tetap berlaku dengan adil. Kita coba cek pengaruhnya teman-teman. Sisi kiri di bagian harta, karena Bu Ani membayar pakai uang tunai, maka uang kas atau harta otomatis turun sebesar Rp200.000. Sisi kanan yaitu modal, karena uang ini keluar untuk biaya operasional atau disebut beban listrik, maka modal Bu Ani juga ikut turun sebesar Rp200.000 teman-teman. Kenapa? Kenapa modalnya turun? Karena setiap biaya yang dikeluarkan untuk operasional itu sifatnya menggerus atau mengurangi laba, yang artinya mengurangi hak milik pemilik. Coba lihat timbangannya teman-teman, kiri turun 200.000, kanan juga turun 200.000, hasil akhirnya yaitu tetap seimbang. Supaya teman-teman nggak pusing menghafal satu-satu, Kakak sudah siapkan rumus cepat atau cheat sheet untuk teman-teman semua. Ini adalah ringkasan dari semua perjalanan kita membantu laundry pelita tadi. Mari kita review sekejap teman-teman. Kalau beli tunai, hartamu cuma tukar nasib, alias ada yang naik dan ada yang turun di sisi yang sama. Kalau beli kredit, harga naik, utang juga ikut naik. Kalau bayar utang, harta turun dan utang juga pasti turun. Ingat poin paling penting ini teman-teman, pendapatan itu selalu bikin harta dan modal kamu naik. Sedangkan beban atau biaya operasional selalu bikin harta dan modal kamu turun. Gampang banget kan teman-teman? Kalian bisa screenshot layar ini atau catat tabel sebagai panduan kalau nanti sedang mengerjakan tugas akuntansi atau mencatat keuangan bisnis sendiri. Setelah kita bantu Bu Anit dari tadi, sekarang saatnya pembuktian teman-teman. Kakak punya 3 soal cepat di kuis Juragan Cerdas. Coba tebak teman-teman. Soal 1. Kalau Bu Ani beli pulpen buat nulis nota, itu masuk harta mana teman-teman? Yaps, jawabannya adalah perlengkapan karena pulpen bakal habis dipakai. Soal kedua, kalau Bu Ani pinjam uang di Bank BRI sebesar 10 juta, apa yang bertambah selain kas teman-teman? Tepat sekali, utang banknya juga bertambah di sisi kanan. Soal terakhir ini teman-teman, kalau Bu Ani ambil uang kas laundry buat beli bakso pribadi, boleh tidak dicampur laporannya teman-teman? Tentu tidak boleh ya teman-teman, itu namanya private dan harus dicatat terpisah agar keuangan bisnis tetap sehat. Gimana teman-teman? Ada yang benar semua? Kalau benar semua, kalian fix sudah jadi calon juragan yang cerdas. Sebelum kakak tutup pertemuan ke-6 di semester ganjil ini, silakan bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan soal analisis transaksi atau cara menjaga keseimbangan rumus sakti kita tadi, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah atau japri ya teman-teman. Ingat pesan di slide terakhir ini, uang kecil yang tidak dicatat adalah awal dari kebocoran yang besar. Jadi, ketelitian kalian adalah kunci sukses bisnis di masa depan. Luar biasa sekali perjuangan teman-teman bisa bertahan dan belajar sampai di tahap final ini. Terima kasih sudah menyimak penjelasan Kak Nanda hari ini. Teruslah belajar dan jadilah pribadi yang teliti serta detail dalam mengelola angka agar bisnis kalian terus bertumbuh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat berjumpa di minggu selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.